Oke, Sobat Minggir, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat layout di ArcGIS Pro tentunya. Nah, kali ini kita akan membuat peta ketinggian. Oke, tentu yang pertama kita siapin dulu data-data yang diperlukan. Ini saya akan menambahkan data DEM. Oke, cari datanya dulu. Oke, kita masukin data DEM-nya dulu. Hmm, Oke, nah setelah data DEM-nya berhasil kita add, nah di sini kan untuk DEM-nya masih berwarna seperti ini. Nah sekarang kita perlu menambahkan ataupun mengedit simbologinya agar lebih bagus. Nah kemudahan kita di ArcGIS Pro ini kita bisa membuat bentuk DEM-nya ini menjadi lebih dramatis kelihatannya. Nah, kita bisa klik kanan di layer DEM, kita klik kanan, kemudian kita pilih simbologi. Nah, setelah itu, cukup di bagian primary simbologi ini kita ganti dengan shaded relief ini. Oke, tunggu sebentar lagi proses dia. Oke, nah setelah ini yang muncul, kotak pop-up simbologinya ini muncul. Nah, di sini di bagian fill shade type ini kita ganti ke multi directional. Oke, ini ke multi directional. Nah, kemudian di bagian scaling ini kita ganti ke adjust. Oke, kita ganti ke adjust. Nah, jika teman-teman ingin mengganti warnanya, teman-teman bisa klik di sini. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian jika kira-kira ini masih kurang tajam, nah di bagian Z scale factor ini teman-teman bisa mengatur angkanya. Misal kita coba tambah 3, kita enter. Nah, lihat ya gimana hasilnya nanti. Nah, ketika dia bukan seperti ini, nah, tapi kali ini saya mau menggunakan yang satu saja dulu, yang default saja. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita tambahkan data lain yang diperlukan. Saya akan menambahkan data batas kecamatannya. Saya akan tambahkan data batas kecamatan sama sungai. Oke. Nah, di sini warnanya batas kecamatan ini saya akan buat outline saja.
Caranya double klik pada icon kecamatan, kita klik 2 kali. Kemudian saya pilih black outline. Nah, kemudian saya pilih property, lalu di outline color ini kita ubah warnanya ke kebutuhan. Saya akan coba pakai warna warna ini. Nah, biar tidak terlalu kontras ya. Size-nya saya ubah ke 1. Nah, kemudian di bagian sungai, sungai ini nanti kita ubah warnanya. Kemudian di bagian hmm, jika teman-teman ingin menampilkan label si kecamatan, caranya kita klik kanan dulu di tulisan kecamatannya, kita buka attribute table, lalu kita cek di kolom mana nama kecamatan itu berada. Nah, ternyata nama kecamatannya ada di WA DMKC. Oke, ini kita close lagi. Ini kita klik kanan lagi, kita pilih label. Nah, sini kan munculnya masih belum nama kecamatan. Jadi kita rubah, kita pilih labeling. Oke, kemudian di bagian kelas ini, bagian filenya, jangan lupa kita pilih yang WADMKC tadi. Nah, ini kan sudah muncul nih. Nah, untuk merubah tulisannya, kita bisa klik kanan di layer kecamatan, lalu kita pilih labeling property, lalu kita pilih simbol. Nah, di sini teman-teman bisa merubah. Misalnya saya mau buat bold, lalu size-nya saya buat 7. Kemudian saya mau menggunakan, saya klik di halo, lalu di halo simbol, saya rubah warna menjadi putih. Nah, otomatis di bagian tulisannya akan ada background warna putih. Oke, ini saya close saja. Ini juga. Oke, selanjutnya saya akan mengganti base map-nya. Saya akan pilih base map yang lain. Caranya klik di map, ke map, kemudian pilih base map. Saya akan pakai base map. Hmm, saya coba Ocean. Oke, ini base map Ocean-nya. Agar di bagian lautnya itu lebih muncul warnanya. Sekarang kita akan merubah ini, simbologi si sungainya. Caranya double klik lagi di ikonnya ini. Oke. Untuk outline colornya kita pilih no color. Nah, untuk warnanya ini kita samain dengan warna laut ini ya. Jadi kita klik di color ini, kita pilih di warnanya, kita klik simbol warna. Kemudian kita pilih ini yang tanda eyedropper ini. Nah, lalu kita klik ke arah lautnya agar dia sama warnanya. Nah, sekarang kan warnanya udah sama nih. Oke, oke. Save dulu agar aman pekerjaan kita. Oke, selanjutnya kita klik in. Nah, untuk menambahkan layout, ini kita perlu menambahkan dulu halamannya. Jadi kita pilih insert, kemudian kita pilih new layout. Oke, lalu ya di sini kita bisa sesuaikan ukuran kertasnya. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan kertas iso potret yang A3, potret yang A3. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan petanya di kertas, kita pilih map frame, lalu kita pilih map yang sudah ada datanya. Nah, lalu kita klik di satu sisi, kemudian kita seret. Nah, saya akan menyisakan bagian di tepi kiri dan kanannya untuk memuat grid line-nya nanti. Oke.
Nah, kalau masih munculnya belum ngezoom ke area yang kita pingin, yang kita inginkan, kita bisa klik kanan di Dem atau di batas kecamatan tadi. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Zoom to Layer. Nah, sekarang dia sudah ngezoom di bagian yang kita inginkan. Nah, skala, bagusnya kita genapin aja ya. Kita buat 2550 coba. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada layer kredit di basement. Nah, kita bisa menghilangkannya dengan cara kita pilih insert, lalu kita pilih new dynamic tag, kita klik tanda panah new dynamic tag, kita scroll ke bawah, ya kita pilih yang service layer credit, klik. Nah, lalu kita klik di luar frame peta. Nah, seperti ini. Oke. Otomatis ketika peta kita ekspor, si layer credit ini nanti tidak akan ikut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di grid dan peta. Caranya kita klik dulu ke frame peta hingga petanya ke select seperti ini. Nah, lalu kita pilih grid, kita klik tanda panahnya. Nah, kita pilih grid sesuai yang kita inginkan. Saya pakai yang ini. Oke, nah di sini kan masih terlalu rapat gridnya ini. Nah, kita bisa menyesuaikannya dengan cara kita klik kanan di layer gridnya, lalu kita pilih properties. Nah, di bagian automatic ini kita unchecklist saja. Nah, kemudian kita klik komponen. Nah, oke. Nah, lalu ini tick kan ada dua nih. Yang tick satu ini kita nggak pakai, kita remove aja. Nah, baru di bagian sini kita bakalan coba mengubah satu-satu. Misalnya, kita coba ketik berapa ya? Tadi dua tanggal 5 mungkin. Ininya 30. Oke. Nah, ini harus dirubah juga di bagian label dan ticknya juga dibuat sama. Misalkan 5, 30. Oke, di ticknya juga kita buat 5, 30. Oke, kita harus sampai di 4. Nah, kemudian di sini grid line bagian ini kan masih tidak mengikuti bentuk si peta kita, nggak memanjang seperti ini. Jadi kita bisa merubahnya. Kita pergi ke label. Nah, di bagian vertikalnya ini kita checklist if dan west. West, oke. If dan west ini kita checklist. Nah, sekarang data bagus. Nah, namun jika kita zoom, di sini setelah angka 14 menit tidak ada koordinat lagi, nilai koordinatnya. Harusnya kan ada 30. Nah, berarti di sini ada nilai koordinat 0. Nah, itu dikarenakan karena di bagian sini show zero minute kita pilih false. Harusnya di sini kita ubah, kita ketik true. Nah, sini juga sama, kita buat true. Oke, nah kalau sudah, nah dia otomatis sudah berubah. Input kita data kandungnya. Oke, jangan lupa di save. Oke, sekarang kita akan menambahkan arah mata angin. Itu kita masih di tool insert, kita pilih not arrow. Nah, kita pilih sesuai yang kita inginkan. Saya akan pakai yang ini saja. Oke, kita coba gambarkan di sini, not arrow-nya. Kita akan ganti warnanya di
Oh, nggak usah. Kita coba warna hitam aja. Nah, kemudian kita tambahkan scale barnya juga. Nah, sekarang saya akan merapikan bentuk scale barnya dulu. Kita klik kanan di scale barnya, pilih properties, kemudian di map unit saya akan ganti ke kilometer. Di labelnya saya akan buat KM aja, KM. Saya buat label posisinya after label di sini dia. Kemudian, oke, selanjutnya saya pilih ke ini properties. Nah, bagian fitting strategi, saya akan pilih adjust width. Oke. Nah, division value-nya kita akan buat coba buat 5. Oke, kita ubah lagi. 6 kayak cukup. Buat 6. Nah, kalau teman-teman ingin ubah warnanya bisa. Nah, kita ubah simbolnya dulu. Nah, teman-teman ingin menggunakan warna apa nih? Nah, kan ini pakai warna ini, red white. Kurang bagus ya. Jadi saya rasa hitam saja udah cukup di warna. Kalau mau dirubah, tinggal diganti saja nanti. Kita bawa ke tengah. Oke, nah sekarang saya akan tambahkan skalanya. Itu kita bisa pilih di insert, kemudian kita pilih new dynamic tag. Lalu kita cari tulisan scale ini. Lalu kita klik di sini. Oke, ini kalau terlalu gede kita bisa kecilin tagnya. Bisa. Oke, oke, sepertinya udah cukup nih.